Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Kedokteran dan FKK MK, Ibu Profesor Dr. Ufa Emilia, Master Medical Education, SPOK, PhD, yang nanti akan menyampaikan keynote speech. Kemudian closing speech nanti disampaikan oleh Mas Dr. Cahyo Nadi, Mas Cahyo, yang juga sekaligus sebagai koordinator Departemen Pemberdayaan Masyarakat PP Kagama. Yang juga saya hormati seluruh narasumber, Ibu Dr. Ida Safitri, Laksanawati SPAK, Ibu Elga Andriana SPSI M.Ed PhD, kemudian Ibu Ririn Yuniarse M.Ed MSc Science Master of Science Education PhD, dan juga tentunya moderator Mbak Rina Triasih M Medical Paet SPAK PhD, dan tentunya yang juga sebagai MC Mbak Miwit Wijayanti, yang juga orang yang selalu berada di balik event-event ini adalah Mas Komo, ya Mas Sulaksomo, dan juga tentunya para peserta webinar yang mengambil tema pembukaan sekolah di masa pandemi, tinjauan aspek kesehatan, kompetensi, dan perkembangan anak yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita di tengah suasana masih bulan suci Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-20, berarti nanti malam sudah malam ke-21. Kita masih sangat aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar. Saya rasa Kagama ini kalau mungkin kita mengajukan untuk rekor muri, adalah salah satu lembaga yang sangat aktif dan sangat banyak menyelenggarakan webinar. Dan tentunya ini adalah sebetulnya blessing in disguise dari kondisi pandemik saat ini, yang kita punya banyak keterbatasan, tapi tidak ada keterbatasan kita untuk menyampaikan, menularkan ilmu-ilmu kita melalui media online. Tentunya kita bersama-sama hari ini memperingati satu hari pendidikan nasional, tanggal 2 Mei, yang bersama-sama ini adalah momentum bagi kita untuk mengingatkan kembali akan perjuangan-perjuangan dan juga niat dan juga spirit yang sudah disampaikan oleh pendahulu kita, yakni Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Artinya mudah-mudahan tentunya pendidikan jangan pernah padam. Pendidikan adalah untuk menerangkan, dan meskipun dalam keadaan apapun kita tetap harus menyampaikan, harus kita mengedukasi, terutama adalah kepada masyarakat, agar mereka paham, agar mereka tentunya menjadi bagian penting untuk membangun peradaban nasional. Tinjauan aspek kesehatan, kompetensi, dan perkembangan anak adalah sangat menarik. 3 hal yang nanti akan dikupas tuntas oleh para narasumber. Kesehatan tentunya mungkin tadi juga disampaikan ini sudah hampir sudah 1 tahun lebih, sehingga artinya kesehatan terutama mungkin kesehatan orang tua, kesehatan anak didik ini juga harus kita perhatikan. Tentunya apa yang saat ini sudah kita lakukan rasanya mungkin ini sudah agak mulai menuju sebuah kenormalan baru. Sehingga nanti definisi pembukaan sekolah ini apakah pembukaan secara arti seperti sebelum pandemik atau pembukaan pada saat pandemik, ya saya rasa ini sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Kemudian kompetensi, tentunya yang namanya pendidikan ini adalah muaranya bagaimana kita meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan juga perilaku, knowledge, skill, and attitude kepada anak didik. Artinya apakah memang ada perbedaan kompetensi manakala kita melaksanakan pendidikan secara online ataupun dengan secara offline. Saya yakin tentunya memang jelas ada ya. Namun demikian bagaimana kita tentunya adalah mencoba untuk
mendekatkan kesenjangan antara dua pendekatan tersebut. Dan yang terakhir, saya rasa perkembangan anak ini luar biasa. Ya, ada plus minusnya. Tadi Mbak Wiwit sudah menyampaikan, istilahnya sekarang di awal-awal orang tua ini betul-betul istilahnya dibuat kerepotan untuk menjadi pendamping pembelajaran dari anak-anak. Tapi hikmahnya juga, sekarang orang tua juga belajar bagaimana dia istilahnya mencoba juga mengupdate ilmu-ilmu yang selama ini dia sudah serahkan kepada guru. Saya rasa ketika ini sangat terasa sekali bahwa memang istilahnya setiap tahun ini ternyata perkembangan ilmu luar biasa. Bagi kita sendiri yang juga relatif mengupdate ilmu, ketika kita melihat ilmu-ilmu yang diajarkan kepada anak-anak, kita juga terheran-heran. Level begini kok sudah diajarkan, padahal level kita saat kita belajar levelnya jauh lebih tinggi. Nah, ini tentunya sesuatu yang memang menciptakan sebuah kondisi yang dikenal adalah belajar bersama. Jadi konsep yang dulu yang sering kita dengar misalnya long life education, kita suruh belajar sampai kapanpun, ternyata ini menemukan bentuk formatnya ketika kita melakukan online menjadi pendamping belajar dari anak-anak kita. Nah, ini sangat menarik sekali, sehingga tentunya kita sangat berharap rencana pemerintah ketika kita ingin punya semangat membuka membuka kelas sekolah kita, yakni adalah pada saat mulai bulan Juli. Ini mohon mungkin betul-betul kita kaji, karena memang tentunya kita tidak ingin mengulang kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Demikian mungkin tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dekan, kepada seluruh pembicara, dan juga kepada Mas Cahyo yang nanti kalau saya opening speech, kemudian keynote speech-nya adalah Bu Dekan, kemudian closing speech-nya adalah Mas Cahyo. Sehingga betul-betul semoga seminar kali ini, webinar hari ini, betul-betul kita relatif mendapatkan sebuah konstruksi berpikir ketika kita akan melakukan upaya untuk membuka sekolah bisa kita jelaskan, bisa kita berikan rekomendasi untuk memperhatikan 3 aspek yang akan kita bahas nanti. Selamat mengikuti seminar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.